賣咗我間樓啊，你唔使擔心啊！嚇，我會養你㗎。依家你咁講啲咁嘅説話，我係咁話啦，就我落上天堂好，落地獄好啦。冇咁樣講㗎。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlogku kali ini, Handwin Kitchen. Di vlogku kali ini kegiatan membahas tentang nenek lagi, kebersamaan aku bersama nenek. Hari ini saya mau membawa nenek melihat rumah kontrakan karena nenek minta dicarikan rumah kontrakan untuk persiapan kalau kami berdua akan pindah dari rumah ini. Tapi ini belum tahu kapan mau pindahnya ya teman-teman. Cuma nenek siap siaga aja, kalau orang yang punya rumah ini nyuruh kami keluar, kami akan keluar, dan kami sudah dapat rumah kontrakan, maksud nenek kayak gitu. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa dukung channel Handwin Kitchen dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat membagikan video-video lainnya. Itu oke teman-teman, saya mendengar nenek aku kayak berisik banget. Saya mau lihat ada apa di kamar ya. Dia nyoceh-nyoceh di kamar. 我話我愛佢，邊度啊？小娟又唔會理你，你唔好講咩，你講咩嘢我都唔想聽㗎啦。條姐呢個咧好耐㗎啦，你係好耐真係，都係你講過句説話，我等喺個心度嘛。係，但係好心痛㗎嘛，你咁樣。我而家同佢絕交啊！嗰日唔得就佢要綁翻啲水俾我。賣咗我間樓啊，你唔使擔心啊！嚇，我會養你㗎。依家你咁講啲咁嘅説話，我都唔想講佢啲嘢出嚟。我都唔想講佢咁多成幾年我都唔想講，咁激到我個腦袋就冇辦法唔講，中間埋佢。但係你諗下，我俾你知啫。但係問題上咧，佢仲話過佢就俾咗17,700我啊嘛，我唔知佢俾唔俾啊。依家我擔心佢唔俾啊。所以咧，而家我哋等先咯，好冇？佢下個月呢個月咧，佢俾唔俾？我哋等先啦。等係啦，等佢，所以等下一見到佢衰樣，我已經鬧啊。一號我哋睇下佢有冇佢老豆死咗啦，佢當我係閒人啊。佢話俾知，如果俾翻啲錢我幫家，我當離咗婚啊。係啊，如果你睇呢個咧，好心痛噶咯，所以咧。有幾個等喺度，等到永遠等喺度。真係咧，如果睇嗰啲好心痛噶嘛，使唔使等咯？唔使等，我有份做啊。係啊，你差唔多我都呢啲係咪冇晒感情㗎啦？個小官講兩句説話都唔係同你好親，你將個老母嚟嚟位，佢係你阿媽嚟㗎嘛，你應該養㗎嘛。啲坊間一知啲衰人，老公又累我，仔又累我。如果佢俾人工你啊，就賣咗個間樓話我俾人請工人啫，唔派出去都唔得啊！而家咧冇諗咁長，我哋等下個月呢個月咧1號。我係等，我話俾你知，我一見到就火幾要鬧啊！係咯，我明白。唉，唔諗啊！係咯，好心痛噶啦。唔諗啊，假嘅。係咯，但係咧，唉，學你話齋，等下先咧。若果佢唔俾錢，我先係再諗啦。係咯，
而家冇咁多嘢講先。我哋話自己，唔出聲，佢話咗俾佢就俾。係，如果我哋講咧，佢俾我又唔話佢唔俾我，佢俾我又唔歡喜，佢俾我又咁歡喜，佢唔俾我又咁歡喜。係，如果我哋講咧，我哋驚佢唔知俾唔俾下個月佢想我死啊！連屋都唔要啊，連你都唔要啊！你明唔明啊？我明白，但係唉，個啖先咯。即係你死咗我一天安樂，我又唔使咩？如果死咗我鬼魂都整死你啊！係啊，我明白啦。人人話我點解你咁冇仗義㗎？將借俾啲嘢就含咗唔問㗎。以前個伯娘已經話我㗎啦，點知伯娘咧話等我第日阿娘翻嚟叫佢嚟見我啦。點知佢翻咗嚟就唔見人，唔見阿伯娘。阿伯娘咧就翻咗屋企之後咧就病咗2個月就走咗。哦。咁樣即係冇人同我出氣。啲方家衰得咁交關嘅，佢就嚟絕種㗎啦。爺爺個先生嗰時咧，但阿明又唔係好，阿明又眼紅話我幫佢，又不知來由。我如果將啲嘢講俾阿明知啊，對你兩兄弟就唔好㗎啦嘛。明白。我唔講俾你知，就翻去累到我，神都唔理嘅，拜咩神啫？我發覺乜嘢都冇，人照佢有感應啊！我係咁話啦，就我落上天堂好，落地獄好啦。冇咁樣講㗎，唔可以咁。明白，好啊。唉，冇諗咁多嘢啦，嚇。Jadi teman-teman, ternyata nenek aku itu dia itu melihat SMS yang dikirimin dari anaknya itu membuat dia teringat kata-kata yang dilontarkan anaknya itu membuat dia sakit hati. Jadi setiap dia melihat SMS dari anaknya dia kumat seperti itu, marah-marah nggak jelas, melontarkan kesakit hatiannya. Terus dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kalau dia balas balik marah, anaknya kan akan menjatah dia sekitar 16.000 atau 17.000 dolar Hong Kong untuk biaya hidup nenek. Sebelumnya kan dia lebih dari itu, tapi karena bisnisnya lagi jatuh, dijanjikan 16.000 dolar Hong Kong atau 17.000 per bulan. Jadi setiap dia marah-marah kayak gitu, saya harus menghampiri dia, menghibur dia, karena saya takut kenapa-kenapa ya. Apalagi itu dia marah-marah sendiri gitu. Jadi saya harus menenangkan dia. Jadi dia setiap teringat SMS dari anaknya, dia seperti itu. Saya mau hapus SMS-nya, tapi dia nggak bolehin. Dia bilang buat sebagai bukti gitu, tapi nggak dihapus. Selalu kayak gitu, kalau melihat SMS, buka-buka HP-nya dia marah-marah nggak jelas sama anaknya karena sakit hati melihat SMS yang dilontarkan anaknya. Jadi setelah saya menenangkan dia dan dia reda dan nggak jadi marah-marah ngomong-ngomong lagi sendiri, setelah saya menenangkannya ya gitu, ya selalu aja kayak gitu. Apalagi di usianya sudah tua seperti ini ya sangat dimaklumin lah orang tua seperti itu ya. Cuman nyesek aja sih, obatnya nenek hanya anaknya sih. Kalau anaknya kembali dalam pelukannya dia, minta maaf dan ya minta maaf lah gitu, mungkin nenek akan kembali semula pikirannya. Sekarang sebelum anaknya minta maaf dia itu kacau, jadi pikirannya ya enggak. Ada aja yang tadi aja ngomong mau bunuh diri kan, bukan sekali dua kali dia tuh mau mencoba bunuh diri ya teman-teman. Dia bilang mau tiulau ya, tiulau itu turut terjun dari rumah gitu. Kadang dia bilang mau gantung diri.
Jadi sabar, dan saya harus bisa selalu menghibur nenek agar dia senang hatinya. Jadi nenek nggak bisa berbuat apa-apa untuk membalas balik isi SMS-nya itu. Jadi kalau nenek marah balik, balas balik SMS-nya itu, takutnya anaknya tambah marah dan setiap bulan nenek nggak dijatah uang. Tapi itu juga nenek nggak tahu bulan ini dikasih atau enggaknya, setiap bulan atau dikala, nenek juga nggak tahu. Jadi nenek melihat dulu bulan ini dia ngasih atau enggak. Ya gitu ya teman-teman. Cuman nenek sakit hatinya mendalam itu melihat SMS dari anaknya yang berkata kasar. Oke teman-teman, saya mau masak siang dulu buat makan siangnya nenek. Ini permintaan nenek, ini bebek yang diasinkan. Nenek minta bebek ini, dan saya mau masak buat makan siang buat nenek dulu. Ini saya masak sayur sawi. Saya cuma pakai bawang putih, tumis dahulu bawang putih hingga harum, kemudian saya masukin batang sawinya dulu. Setelah setengah matang batang sawinya, lalu saya masukkan daun sawi, jadi biar matangnya rata. Lalu diaduk-aduk. Ini saya masak simple banget karena hari ini ada acara. Nah, kemudian saya cuma aja kasih bumbu sedikit garam, sedikit gula, sedikit penyedap rasa, dan saya tambahkan kai tong bahasa Hongkongnya, atau chicken stock itu sedikit saja, tes rasa, lalu diangkat. Untuk bebek asinnya itu direndam sebentar, dicuci bersih, tapi saya pengen simple, jadi saya masak nasi, saya taruh di rice cooker ya teman-teman. Setelah matang nasi, matang juga bebek asin tadi, terus dipotong kecil-kecil. Nah, ini udah siap, nenek mau makan siang dulu.唔係幾鹹嘅，啱啊，啱味啊。如果淡就唔好食嘅，呢叫做臘白啊嘛，你未食過？未。哦，咁係，你未食過㗎。Nah teman-teman, habis nenek makan ini sekitar jam 6-an, saya sama nenek mau membawa nenek untuk melihat rumah kontrakan, karena nenek minta tolong sama agensi saya. Dia tidak ada tempat buat menolong, dan saya nelpon agensi minta tolong untuk mencarikan kontrakan, disuruh nenek. Nah, dan agensi bilang ada satu rumah yang mau dikontrakin, dan sekarang nenek menyuruh saya membawa dia untuk melihat kontrakannya itu seperti apa. Kalau cocok, kontrakannya akan diambil, tapi kalau nggak cocok, ya nggak diambil kontrakannya. Sekarang nunggu jam 6, saya akan membawa nenek untuk melihat kontrakan itu, karena jam 7 nanti orangnya sudah nunggu di sana.
Saya sama nenek sudah sampai di tempat daerah rumah kontrakan yang akan dituju. Di sini saya menunggu agent untuk mengantar ke tempat rumah kontrakan. Oke teman-teman, saya sama nenek sudah pulang dari melihat-lihat kontrakan. Di sini makan malam di luar dulu sebelum pulang. Nah teman-teman, saya sama nenek sudah pulang. Tadi udah lihat rumah kontrakannya, tapi tidak bisa saya shot, jadi tidak memungkinkan karena saya sama nenek itu malam hari, dan untuk ngambil video tidak memungkinkan ya, karena saya dorong nenek. Malam hari itu sangat bahaya. Untuk menuju ke rumah kontrakan tadi harus menyeberang 3 kali lampu merah, sedangkan saya dorong nenek. Nah setelah sampai di sana kan sudah ada yang nunggu nih, duluan saya sama nenek dulu. Pas jam 7 orangnya nelpon dan langsung mengajak ke tempat rumah kontrakan yang akan dituju. Nah untuk menuju di jalan rumah kontrakan itu jalannya tidak memungkinkan, itu harus turun gini, turun banget ya teman-teman. Jadi tempatnya sangat tidak bagus ya untuk orang tua gitu. Terus kalau mau pulang itu harus naik gini nih, jalannya naik. Nah jadi mana malam hari lagi, tadi tuh malam hari ya, udah jam 7 lebih udah jalan ke sana, agak jauh dari jalan raya. Nah di tempat jalannya tadi turun begini tuh lagi ada renovasi bangunan gedung gitu, jadi mana gelap banget ya. Sangat tidak memungkinkan untuk saya mengambil video buat keselamatan nenek. Nah udah sampai di sana, lihat rumah kontrakannya itu kan mau cari yang kecil aja, yang 2 kamar. Kalau di rumah sini kan 3 kamar, terlalu besar untuk 2 orang. Jadi kalau mau cari kontrakan baru, kami mau cari rumah yang agak kecil dari rumah ini. Nah tadi oke untuk 2 orang ya teman-teman, cuman kata nenek masih terlalu sempit. Jadi kalau tadi 2 kamar, punya nenek 1, saya 1 pas. Nah saya nggak bisa ngambil video di situ, rumahnya kecil, dihuni mungkin 4 orang di sana. Jadi pas kami sampai tadi ada penghuninya di sana lagi mau makan, habis baru masak, jadi agak mengganggu sih kami. Tapi kan udah perjanjiannya jam 7 kami sampai di rumah kontrakan tadi. Nah di situ ada orang yang mengontrak juga di situ, dia 2 minggu akan pergi dari sana. Terus rumahnya kecil banget, barangnya penuh, dan saya nggak bisa ngambil video, cuman saya cuma ceritakannya saja karena nggak enak ya, tadi rame banget. Jadi rumah kecil tuh dihuni banyak orang, anaknya 2 dan ibu sama bapaknya ya, kamarnya 2. Bayangkan kamar dapur buat masak itu cuman bisa masuk 1 orang ya teman-teman, kecil banget. Terus ruangannya itu kecil banget juga, ruangan tamu. Kalau kamarnya sih oke buat 2 orang, agak lebar ya itu kamarnya itu buat tidurnya. Cuman buat kamar buat ruang tamu dan dapur tuh kecil banget, juga toilet. Nenek mencari kontrakan yang sekitar murah ya, yang $8.000 Hongkong per bulan gitu, sesuai dengan keuangan nenek juga, dia ngirit. Tapi nenek kurang setuju karena itu terlalu sempit. Kata nenek macam nggak bisa napas katanya. Mungkin karena sempit, karena di situ juga barang-barang di sana tuh penuh banget ya teman-teman. Rumahnya kecil, dihuni banyak orang, barangnya banyak, sampai nggak bisa napas emang berdiri di situ. Cuman orang yang ngontrak itu karena dia mau pindah rumah yang lebih besar. Nah sementara dia pindah ke rumah kecil itu, dan rumahnya
lagi direnovasi. 2 minggu kemudian yang ngontrak di sana tuh mau pergi karena rumahnya udah selesai dan ditawarkan ke nenek sama saya. Nah, jadi kami udah lihat tadi, tapi nenek kurang setuju karena terlalu sempit bagi nenek. Mungkin karena dia terbiasa luas ya, nggak terbiasa yang kayak gitu. Jadi dia mau cari lagi kontrakan yang agak luas sedikit lah, yang agak lega katanya gitu. Kata nenek sih walaupun 10.000 dolar Hongkong per bulan nggak apa-apa, yang penting tempatnya agak luasan dikit. Kalau yang tadi tuh 8.300 per bulan itu ya teman-teman, kecil, sempit, dan jalannya juga kurang strategis. Kalau saya dorong nenek harus nanjak begini jalannya, nanjak banget. Terus untuk menuju ke rumah itu masih agak jauh dikit sih. Nah, kalau turun harus turun banget begini. Ya pelan-pelan saja mencari rumah kontrakan baru, katanya nenek. Jadi rumah ini tuh kalau dalam kontrakannya nenek ini masih ada 1 tahunan ada sih katanya, minimal 8 bulan kalau mau orangnya mau ngambil. Tapi dalam kontraknya nenek dia udah bayar duluan dengan rumah ini sekitar kadaluarsanya 1 tahun gitu. Paling cepet ya 8 bulan katanya kalau mau pergi dari sini. Terus nenek bilang ya pelan-pelan aja dulu cari kontrakan karena tadi tuh terlalu sempit, jadi nenek tolak. Oke teman-teman, sekian dulu vlogku kali ini, kebersamaan saya sama nenek. Semoga nenek sehat selalu dan ada rezekinya buat nenek, dan semoga anaknya sadar dan kembali ke pelukan nenek. Nyesek sih karena nenek kalau teringat anaknya, dengan SMS-nya anaknya kata-kata kasar itu, dia sedih banget. Kadang dia marah-marah sendiri, ya pikirannya kacau gitu. Oke, sekian dulu vlogku kali ini. Semoga terhibur, semoga ada hikmah di balik cerita ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya bila suka videonya. Sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.